Perkiraan masih lama, Februari. Kalau USG Desember. Nosi terpaksa ditandu menuju ke pusat kesehatan masyarakat menjelang persalinannya. Petugas medis dibantu aparat TNI dan warga saling bantu menandu ibu satu anak ini. Mereka harus ekstra hati-hati melewati jalanan sawah yang licin. Tak hanya itu, jalan rusak di sekitar bantaran sungai akibat terkikis banjir juga membuat tim evakuasi harus waspada saat melewatinya. Jarak dari rumah Nosi menuju mobil penjemputan sekitar 1 km dan membutuhkan 20 menit perjalanan. Sesampainya di lokasi penjemputan, Nosi segera dievakuasi ke puskesmas pembantu Desa Ruso guna mempersiapkan proses persalinan. 2 hari sebelumnya, Desa Ruso, Kecamatan Tapango, Polewali Mandar diterjang banjir. Akibatnya, sejumlah ruas jalan rusak dan akses masuk desa terputus. Raut bahagia tampak jelas di wajah Dewi usai melahirkan di Puskesmas Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tapi siapa sangka, proses kelahirannya berlangsung dramatis. Awalnya, pihak puskesmas sudah merujuk sang ibu bayi untuk melakukan persalinan di rumah sakit. Namun sayang, akses jalan menuju rumah sakit terkepung banjir akibat hujan deras. Terpaksa, persalinan pun tetap dilakukan di puskesmas. Beruntung, proses persalinan berjalan lancar. Kondisi sang ibu dan bayi pun selamat dan sehat. Magdalena Unu tak mengira bahwa proses persalinannya akan terjadi di dalam angkot. Padahal, angkot yang membawanya sudah berada di beranda Rumah Sakit Eskaleri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia sudah tak sanggup menahan rasa sakit, bahkan untuk sekedar dievakuasi. Beruntung, petugas medis dengan sigap membantu persalinannya meski berada di dalam angkot. Bayi laki-laki berbobot 2,5 kg pun lahir dengan selamat. Setelah proses persalinan selesai, keduanya pun segera dibawa ke dalam ruang perawatan. Jayanti dalam kondisi kritis saat perahu yang membawanya terombang-ambing di laut lepas selama 10 jam. Jayanti dan rombongan tengah menuju ke salah satu rumah sakit di Sumeneb, Jawa Timur untuk proses persalinan. Naas, di tengah perjalanan, mesin kapal mati dan baling-baling kapal berhenti berputar. Sang bayi pun lahir di tengah lautan. Beruntung, mereka berhasil diselamatkan kapal TNI Angkatan Laut. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit di Pulau Kangean untuk mendapatkan perawatan. Dibantu sejumlah penumpang dan petugas medis, Elis dievakuasi keluar dari bus di depan Rumah Sakit Hermina, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Elis yang tengah mengandung mendadak merasakan mulas di dalam bus saat perjalanan dari Jakarta untuk pulang ke Lewiliang, Bogor. Ia pun melahirkan seorang bayi di dalam bus dengan dibantu sejumlah penumpang. Beruntung, rute bus melintasi rumah sakit sehingga Elis dan sang bayi bisa langsung dievakuasi. Setelah mendapatkan penanganan medis, kondisi ibu dan bayi berangsur normal, meski sempat mengalami kedinginan atau hipotermia. Elis bersyukur anak keduanya yang dilahirkan itu berhasil selamat meski dilahirkan secara darurat di dalam bus. Persalinan idealnya dilakukan di tempat yang bersih dengan suasana yang kondusif. Tapi dalam kondisi tertentu, seorang ibu pun seakan harus bisa bersalin dengan segala sesuatu yang hanya seadanya. Sang ibu mau tak mau harus melahirkan tanpa memikirkan sedarurat apa kondisi saat itu.
Tidak sedikit kisah soal melahirkan di tempat-tempat tak lazim, terdesak dan tak bisa menunggu untuk sampai di rumah sakit. Rabu 23 November kemarin, warga yang sedang berbelanja di Pasar Sandang, Sumedang, Jawa Barat dihebohkan oleh seorang ibu yang terpaksa melahirkan bayinya di toilet pasar. Intan, wanita muda yang tengah hamil tua ini tak menyangka jika saat itu ia akan melahirkan. Tak lama berselang, sejumlah petugas kesehatan dari puskesmas setempat datang ke lokasi untuk melakukan penanganan medis. Sebelum kejadian, Intan berniat ke pasar untuk berbelanja kebutuhan bayi. Ya, usia kandungan anak keduanya memang sudah memasuki 9 bulan. Lagi belanja mau sambilan belanja peralatan bayi sama kebutuhan anak. Itu emang kakaknya. Secara pengalaman tentunya Intan sudah paham bagaimana rasanya jika sang anak akan segera keluar. Dari rumah nggak kerasa apa-apa. Saat di pasar pun Intan masih asik berkeliling mencari perlengkapan yang ia butuhkan. Namun belum menemukan barang yang ia cari, tiba-tiba saja ia merasakan ingin buang air kecil. Rasa itu seakan tak tertahankan buat Intan, hingga membuat dirinya mencari toilet. Aduh, bentar ya Mbak ya. Sejumlah orang sempat heran melihat Intan dengan tergesa-gesa menuju toilet. Namun Intan tak mempedulikannya. Ia pun segera memasuki salah satu bilik toilet yang berada di pasar tersebut. Awalnya ia hanya mengira akan buang air kecil. Awal pertama pengennya pipis, langsung naik ke ruangan, terus ternyata bukan mau pipis, keluar si adenya. Gimana ini? Namun ternyata ia merasakan mulas yang sangat hebat. Ya Allah. Bukan rasa mulas seperti pada umumnya. Saking kuatnya rasa mulas yang dirasa, membuat Intan tak mampu lagi berdiri dan keluar dari dalam toilet. Aduh, aduh sakit banget. Rasa sakit yang semakin menjadi itu ternyata merupakan tanda jika sang jabang bayi akan segera terlahir. Perkiraan masih lama, Februari, kalau USG Desember. Rasanya tidak mungkin jika harus melahirkan di dalam toilet seperti ini. Namun keadaan tak lagi bisa kompromi. Tanpa bantuan tenaga kesehatan dan perlengkapan yang mumpuni, sang jabang bayi pun terlahir. Tak banyak yang bisa Intan lakukan saat itu. Ia hanya mampu berteriak meminta pertolongan hingga tubuhnya terkulai lemas. Jeritan Intan pun langsung direspon oleh salah satu penjaga toilet. Dia tidak menyangka jika Intan tengah melahirkan di dalam bilik toilet. Panik melihat kondisi Intan, penjaga toilet pun langsung bergegas menghubungi tenaga kesehatan terdekat untuk membantu Intan. Halo, Bu Bidan. Beruntung, pihak puskesmas Kota Kaler langsung mendatangi lokasi Intan melahirkan. 4 orang bidan yang didatangkan langsung membantu proses persalinan dengan mengeluarkan ari-ari sang bayi. Agar tidak mengalami hipotermia, sang bayi pun langsung dibalut kain untuk dihangatkan. Alhamdulillah, bayi beserta ibunya langsung mendapat perawatan di puskesmas. Beruntung, meski sempat mengalami pendarahan, Intan dinyatakan sehat. Intan juga sangat bersyukur
bayi cantik yang harus ia lahirkan di dalam toilet tidak mengalami cedera sedikit pun. Alhamdulillah si adanya juga sehat. Atas pertolongan dari puskesmas, alhamdulillah. Meski semua dalam keadaan baik, terkadang Intan masih merasa tidak menyangka dengan apa yang sudah ia alami. Sempat terbesit jika saat itu ia tidak mampu berjuang atau tidak dapat melahirkan dengan baik. Bisa saja perasaan bahagia seperti saat ini tidak bisa ia rasakan.